Itu anak-anak ini kan pelajar cepat. Dia hanya akan mengulang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Kalau bapak tukang pukul mama, kita melahirkan satu anak laki-laki yang anggap remeh perempuan. Kita melahirkan satu anak perempuan yang takut lihat laki-laki. Di sini ada bapak biasa pukul mama. Di ini gang, sainggang ini. Ada. Nah, saya balik dia pun pertanyaan. Mama-mama dong yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan, coba angkat. Jangan! Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang, siapa tanggung jawab? Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Shalom. Tuhan panggil Abraham untuk melihat, mengalami, merasakan. Sama-sama. Untuk apa? Melihat, mengalami, merasakan, kemudian mengatakan kepada orang lain. Melihat, mengalami, merasakan, baru sama-sama 1, 2, 3. Melihat, mengalami, merasakan, baru mengada. Ini panggilan untuk menjadi saksi. Panggilan untuk saya melayani di Sabu kira-kira 5 tahun. Satu saat mau bawa pemuda ke Pulau Dana, pulau yang tidak ada penghuni di bagian selatan. Kami tidak ada di dalam juga. Tapi 1-2 nelayan datang bilang begini, pendeta, di Pulau Dana itu Bapak, kita tidur di pinggir pantai, sadar kita sudah di tengah laut. Hampir saya bilang, jadi saya mau bilang wow, tapi saya lihat dia terlalu serius. Tidur di pinggir, sadar kita di tengah laut. Dia bilang, ama pernah pi? Tidak. Bagaimana orang bisa percaya pada kesaksianmu kalau engkau sendiri tidak pernah apa? Mengalami, merasakan. Bagaimana engkau bisa mengatakan sesuatu? Itu terlalu diangan-angan. Pak Pendeta, saya ini tidak pernah mengalami sesuatu dengan Tuhan. Omong kosong. Hanya orang sombong yang bilang tidak pernah alami dengan Tuhan. Saudara tahu, kalau kita bisa bangun tidur di pagi hari, itu pengalaman dengan Tuhan. Ada orang yang tidur tidak bangun. Betul kok tidak? Masih bangun itu Tuhan bekerja. Bayangkan kalau tadi malam Tuhan pimana begitu, kok dia tadi pagi lupa kasih bangun gitu. Ini hari siapa kubur siapa? Jadi hanya orang sombong yang kira-kira dia tidak pernah mengalami, dia selalu bilang tidak pernah mengalami. Nah, jemaat, di sini tidak ada jemaat. Oh, jemaat. Abraham ini Tuhan mau panggil dia untuk jadi bapa sejumlah besar bangsa. Tuhan hanya bilang begini, Abraham, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan mau jadi bapa sejumlah orang percaya kok hanya ganti nama. Saya mau tanya dulu, di sekitar SKSG ini ada yang ganti-ganti dia pun nama. Dia kira dia ke Abraham. Dulu di kampung dia pun nama Yakobus, orang panggil Ako. Sampai sini tiba-tiba dia jangan panggil saya Ako. Panggil siapa? Jeko. Tidak sama begitu. Dulu di kampung dia pun nama Maria, orang biasa panggil apa? Mia. Tapi datang di Kupang tidak lama dia bilang, "Weh, jangan panggil saya Mia lain. Panggil apa? Manohara." Tidak. Jemaat. Perubahan nama dari Abraham menjadi Abraham itu sebuah proklamasi. Apa? Sebuah titik balik bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan sekarang mau dirancang di dalam nama Tuhan. Amin. Sama-sama, masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama. Sama-sama, masa lalu tidak bisa, masa depan bisa di dalam nama. Itu yang mau disampaikan. Orang-orang yang Tuhan panggil, orang-orang yang Tuhan pakai, tidak semuanya itu langsung baik memang. Abraham ini sebentar kita belajar, dia orang yang tidak baik tapi Tuhan pakai. Musa itu seorang pendendam, tapi Tuhan pakai. Di sini ada yang nama Musa? Atau sudah tidak ada lagi? Nah, Tuhan pakai juga. Amin kok? Oke, mari kita renungkan satu-satu dalam kaitan beta susondeke dulu lagi. Oke, kita mulai sekarang. 1, Abram. Setiap kali menyebut nama Abram, orang tahu Abram itu orang kaya di kampung. Dia kalau kaya berarti di sekitarnya tanah luas, keluarga ada di situ, ada semua orang di situ. Dia tidak tahu takut orang. Om, tante, ipar, kunyadu, nenek, bayi, semua ada di situ. Tahu takut? Tidak tahu takut.
tanah luas, pengikut banyak, hewan banyak. Dia mau takut apa? Sekarang pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Kenapa Tuhan mau dia keluar? Supaya di sana dia tidak ada satu jengkal tanah pun. Di sana dia belajar bersandar kepada Tuhan. Sama-sama dia belajar apa? Saudara kalau tidak pernah keluar, saudara sulit untuk belajar bersandar pada Tuhan. Sulit untuk merubah yang dulu itu menjadi baik. Sulit. Saudara tahu di kampung ada anak di kampung yang gaya sekali. Dia bilang, Pak Pendeta, di sini ini oto lewat mesti togor saya. Dia bilang, bukan oto yang togor, sopir yang togor. Masa di kampung oto bisa bohong? Ya, semua togor. Oh iya, jago-jago di kampung Bapak. Hah? Datang sampai di Kupang ke sekolah, kos pas malam mau tidur, anak-anak don datang, bang, tambah jago hilang Bapak. Jago hilang Bapak. Amin kok. Itu pulang sampai kampung orang tahan dia, anak-anak kecil don tahan, kau mau gaya-gaya, adik, kakak sulewat. Sama-sama 1, 2, 3, adik, kakak su. Sama-sama 1, 2, 3, adik, kakak su. Kasih kawan di sebelah. 1, 2, 3, adik. Yang bagaya-bagaya itu kan belum keluar jauh. Amin kok. Jemaat, ini saya khotbah beberapa hari lalu. Dari teks ini saya kasih tahu, anak-anak kalau tidak mau berubah, dorang hanya di dalam kampung, dorang tidak bersandar kepada Tuhan. Ini anak muda dorang berkumpul, dorang cerita hanya 3. 1, cerita mabok. 2, jago. Ketiga, perempuan. Tiap hari. Di sini ada yang begitu? Itu anak dorang ada di situ? Di sini ada. Kalau tiap hari hanya cerita mabok, jago, perempuan, kita mau jadi apa? Ini cerita duduk-duduk yang ulang. Oh, tadi malam dia lari Bapak tinggal beta. Sumabok, habis itu cerita lagi. Wih, kita pukul. Satu lewat. Terus cerita nona. So, di sini ada yang begitu. Anak-anak di sini. Itu yang faham apa? Ini kan tidak keluar, jadi kita punya cerita hanya di sekitar apa? 1, mabok. 2, jago. 3, semakin jauh berjalan baru kita tahu kita bukan siapa-siapa. Jemaat, pernah pi pantai? Pantai mana? Pantai mana? Pideng. Saudara kalau bermain di pinggir pantai, kan dia pu air hanya sampai betis toh. Kan air hanya sampai betis, kita bisa bagaya-bagaya ku sidom kau, bisa foto-foto dulu ya, foto-foto. Pinggir pantai. Coba masuk barang 50 meter, 500 meter di dalam. Terus ini perahu semua tenggelam. Woi, perahu semua tenggelam, foto dulu, foto. Bisa. Yang bagaya-bagaya itu jalan belum jauh. Jemaat, pernah jalan kaki? Di mana? Saudara jalan kaki bisa, tapi jaraknya dekat. Karena jaraknya dekat, orang lain kita tidak butuh, bahkan Tuhan pun kita tidak butuh. Ibu-ibu bisa pakai high heels yang sepatu tinggi itu, karena jarak dekat. Mau takut siapa? Jarak dekat. Coba lebih jauh sedikit, naik motor. Pernah naik motor? Terus itu motor bawa kita, orang bawa motor ini lari turun sampai di Pasar Bobo. Ini anak gas, saya yakin yang di belakang mulai ada rasa takut. Dia korek itu anak, ya Adi, pelan sedikit. Kenapa? Tante pun ada tidak bisa. Terus ini anak bilang tidak bisa. Kenapa? Tante hanya bayar 5.000 saja. Memangnya kalau 5.000 kenapa? Kalau 5.000 tidak pakai rem, ibu. 10.000 baru pakai rem. Tapi poinnya jelas, mulai jauh berjalan, makin mulai ada rasa takut, belajar bersandar pada Tuhan. Amin kok. Lebih jauh lagi, naik oto. Pernah naik oto? Bis pernah? Pihak Tambua pernah? Sinar Gemilang pernah? Duduk di samping supir pernah? Saudara lihat sampai di Camplong, sampai di Temer sana, itu supir terlalu sampai di bawah gini dong, gas tambah hampir yang supir belum injak rem, kita mau angkat kaki kok injak begini.
makin jauh berjalan jago hilang Bapak. Amin kok. Amin. Lebih jauh lagi, naik kapal feri, pernah? Pisabu pernah? Bikin apa? Saudara, musim timur begini kalau kita pisabu, biar boton jago berenang, biar jago berenang, tenggelam di laut Sabo jago hilang. Saudara, beta karena melayan di sana, kalau ujung-ujung musim timur kok kapal masih bisa kembali, itu menarik. Ini dia setengah mati jalan, itu setengah mati. Nanti kalau dong lihat ada pendeta di atas, dong bilang, Bapak pendeta, ya kita ibadah. Di darat tidak ibadah Bapak, di laut Sabu ibadah. Yang menarik itu kalau pas sampai persembahan. Di persembahan itu saudara tahu, kami tidak pakai tangguk persembahan, kan tidak pakai itu. Kami pakai dos. Kenapa harus dos? Pertama kan tangguk tidak ada. Yang kedua memang harus pakai dos. Karena apa? Pada waktu persembahan kalau itu dos datang, itu orang bawa, sekali isi di begini, itu dapat berapa saja langsung masuk. Tidak lewat otak, tidak lewat otak. Karena di laut. Tapi ibadah di darat beda bos. Beda kok tidak? Beda kok tidak? Beda. Termasuk yang sebentar ini. Kita ibadah di darat ini, yang bawa persembahan datang sekali isi begini, ke lama. Sulam mulai mata putar 2-3 kali begini. Ini mata ada firasat gitu. Terus dia ambil persembahan, dia isi begini, yang petugas persembahan sudah lewat, baru dia kaget. Kenapa saya isi yang merah itu? Menyesal. Makin jauh berjalan kita tidak bisa ketunjuk jago, tidak bisa. Amin kok. Lebih jauh lagi naik pesawat. Pernah naik pesawat? Jangan naik yang ATR, naik yang Airbus, yang besar-besar itu. Terbang kira-kira 36.000 kaki. 36.000 kaki itu berarti kurang lebih 12 km di atas udara. 12 kilo ini pesawat kalau jatuh kita semua mati. Dia baru begini mati. Dia baru begini mati. Di 12.000 km itu saudara, di 12.000 km itu saudara, 12 km maaf, 36.000 kaki 12 km. Itu kan aman itu, sudah bisa lepas ini sabuk pengaman, sudah bisa jalan-jalan sedikit. Biar tidak ada rencana mau buang air kecil, saya ada jalan-jalan ke orang. Terus tiba-tiba lampu sabuk pengamannya menyala dan ada suara bilang begini, berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya, waktu ada pengumuman begitu ada yang berani protes? Ada? Silakan kembali ke tempat duduk. Mau kembali kau buat apa? Ada yang berani protes? Bapak, itu dia balik dengan teratur. Berani dia duduk, ada anak kecil 1.000 di sebelah dia, Adi, doa. Doa, Bapak, doa. Jago hilang Bapak. Jemaat. Di 12 km itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. Kalau 900 km per jam, itu berarti Rossi juga kalah. Kalau Rossi kalah, play anak ojek dong di situ. Lebih kalah. Lebih kalah. Makanya dalam kecepatan pesawat begitu, dia tabrak awan, kan pesawat guncang kan? Itu menarik. Pas tabrak awan, pesawat guncang, semua langsung bilang, Yesus. Di darat kaget bamaki, Bapak. Saya belum pernah dengar orang bamaki di atas pesawat, belum pernah. Di sini ada yang biasa bamaki? Orang tua ku anak muda? Panitia cari uang, kumpul uang, beli tiket, suruh dong berangkat. Pas bulan yang hujan angin, saya yakin pulang persekutuan doa satu di rumah. Saudara, Abraham keluar dari kampungmu supaya engkau belajar bersandar pada Tuhan. Kau di sini buat tembak kawan semua. Satu keluarga, satu gang. Nah, siapa mau kasih tahu siapa? Yang alor bilang kita dan kita jadi. Cocok keluar bisa tempat. Kita akan bilang, weh, beta susah ke dulu lah. Ada yang waktu pulang libur di kampung, anak-anak dong tahan kita atau di situ, kita bilang apa? Adi,
kakak Sulewa. Kakak Sulewa. Jadi saudara, Abraham orang tahu, ini orang kuat betul keluar ke satu tempat supaya engkau belajar bersandar kepada Tuhan. Kalau kita aku duduk, kita tidak berusaha untuk berbicara tentang Tuhan, dengan Tuhan, wah kita pun cerita hanya di 3 tadi saja, mabok, jago, dan cerita soal perempuan. Lalu saudara berharap saudara tidak seperti yang dulu lagi, mau bagaimana? Itu pertama dulu. Kedua, Abraham. Setiap kali menyebut nama Abraham, orang tahu Abraham ini suami yang tidak setia. Menunggu istri tidak hamil. Oi, tiba-tiba istri bilang, apa nanti dengan kita pun pembantu sah. Bayangkan, saudara, di zaman mereka itu kan budaya patriarkinya kuat sekali. Tidak boleh perempuan atur laki-laki. Laki-laki atur perempuan boleh, perempuan tidak boleh atur laki-laki. Tapi konteks yang dimana Sarah bilang kepada Abraham, itu dia seperti diam-diam, saya tidak ada bahasa. Saya bayangkan kalau kita bikin drama tentang itu, pasti duduk-duduk sambil minum teh begitu Jo. Ini Sarah bilang kepada Abraham, bilang, Bapak, ini beta sutua ini, padahal Bapak mau ada anak ini. Lebih Bapak dan kita pun pembantu itu sah. Saya bayangkan pasti Abraham itu duduk korek-korek kuku, baru dia bilang, kalau mama rasa itu baik, nah, Bapak ikut sawi, ini memang terlalu ini. Ini terlalu. Ini Bapak baik kok tidak? Ini baik kok tidak? Nah, engkau menjadi Abraham, Bapak suami yang setia. Bahkan kesetiaannya itu dia tunjukkan ketika istrinya hamil tua. Saudara bayangkan satu nenek hamil, coba bayangkan satu nenek hamil. Nenek umur 70 begitu dia hamil, saudara bayangkan. Ngeri itu. Tapi dia suami ini setia mendampingi di sebelah. Nah itu. Suami-suami yang di sini ini setia semua. Kenapa suara turun? Nah, bagaimana engkau akan jadi seorang suami? Anak muda, kamu akan jadi suami, tapi engkau tidak belajar setia dari sekarang. Karena mana? Tapi dari 2 hal pertama ini semua saudara, rupa-rupanya persoalan pertama itu, supaya kita tidak seperti yang dulu lagi, beta susun ke dulu lagi, itu persoalan pertama mulai di rumah. Persoalan mulai di rumah. Anak-anak kehilangan kasih sayang di rumah, perhatian kurang di rumah. Jadi duduk-duduk di situ toh. Kalau rumah menjadi tempat yang nyaman, rumah menjadi tempat yang baik, di situ dia berjumpa dengan keluarga yang penuh kasih, dia tinggal di dalam rumah, dia tidak akan keluar. Kok di rumah ini aduh, mama dan dia pun, bapak dan dia pun apa? Jadi anak-anak rasa lebih dia kawan dan di sebelah asa. Nah, rumah kalau bermasalah anak akan cari di luar. Saya punya bahan satu nih, orang sudah Pak Pendeta omong-omong ulang terus, tapi saya omong saja. Kita punya cara pandang kemanusiaan terhadap kemanusiaan rusak mulai dari rumah. Kenapa dari rumah? Ini Bapak dong kita tanya, Bapak, yuk, anak berapa? 4 orang. Terus yang kerja di mana? Puji Tuhan Pak Pendeta, yang 3 sudah di manusia. Tinggal 1 yang belum. Kalau dia jadi polisi manusia kok tidak? Jadi anggota dewan? Jadi bupati? Jadi pendeta? Tapi kalau kamu tamat SMA aku tidak ada kerja, kampung Bapak bilang kamu bukan manusia. Akhirnya dong keluar cari dompung manusia di pinggir-pinggir jalan situ supaya orang bilang memang manusia. Ini anak dong, ini kan remaja yang ada ribut-ribut di jalan, ini kan remaja dengan usia awal pemuda kan? Lagi mau untuk mencitrakan diri, mencari-cari dompung jati diri ini tidak dapat perhatian di rumah, yang mencari di pinggir jalan tuh. Anak muda, kamu tahu motor? Pernah naik motor? Siapa pun motor? Siapa pun? Sendiri? Sulunas? Itu motor itu kan pabrik yang buat toh. Yang kerja di pabrik itu orang pintar-pintar pakai sistem komputer semua.
Makanya dong sudah tahu memang gas, speedometer, rem, ban, velg itu semua sudah terhitung. Ini kita anak yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Dorang juga reparasi motor, lagi motor pembunya yang wah wah wah. Jemaat, kalau tengah malam kita mau tidur, kalau ini motornya wah wah di sini, saudara senang, saudara senang. Saudara bilang apa? So mati baik-baik. Jadi persoalan pertama tuh ada di rumah. Kesetiaan tuh belajar di rumah dulu. Amin kok. Ini orang tua dong tuh satu. Orang tua 6:30 malam kalau anak belum ada di rumah, cari dia bawa pulang. Kesengin anak dong balari-balari, kita pikir tahu apa anak. Kita tempat tolak bahelo. Sampai kita belajar untuk ternyata Tuhan kasih kita di sini. Ini tadi saya tanya Pak Ketua, SKSG apa? Satu keluarga, satu gang. Mantap toh? Nah, satu keluarga, satu gang. Ini Pak emang tertahu baik karena mana? Tahu baik, separuh ini saudara-saudara. Kadang-kadang dia takkan pilih teh baru satu putar sampai jam 3 pagi. Kan kita satu gang ini, kita dan kita baku tahu nak. Kita pikas kecil, om, kenapa? Kas kecil sedikit dulu. Kenapa? Bayi satu ada sakit, lu pikas sakit bayi ya. Ada tambah 2.000 di sepuntai. Ini satu keluarga satu gang model begini. Saudara bangga mati dengan itu satu keluarga satu gang. Saudara, kalau betul-betul beta susonde ke dulu lagi, maka kita jadi orang yang belajarnya di mana? Di mana? Yang nona. Menikahlah dengan laki-laki yang takut Tuhan. Sudah enggak? Karena itu ada kampung dong pikir ibadah pemuda. Sudah enggak? Dia akan membawa engkau memuliakan Tuhan Allah. Amin kok. Memang ajak dia tuh agak berat, tapi harus mulai ajak. Ibadah pemuda. Dia bilang, ibadah. Dia tidak mau ibadah. Kalau dia tidak mau kasih dia ada kue. Ini bagaya. No. Kamu itu jangan terpengaruh hanya dengan les di sini. Besok-besok tidak akan ada les, itu rambut tidak ada semua. Apa yang bisa kamu banggakan? Iya toh? Makanya dendong itu tegas sedikit. Kalau dia tanya, non, kenapa? Ini jalan-jalan kok. Lu ke ketua, lu kepala PU. Ini laki-laki berbilang, non, kakak nih. Ini jalan-jalan kok, terserah kak. Di sini ada yang begitu. Itu nona di sini. Dong yang pakai baju warna-warna putih. Saudara-saudara, anak muda. Tuntutan masa muda itu banyak sekali. Tuntutan perubahan zaman ini banyak sekali, besar sekali. Kalau kita tidak jaga kita pun diri baik-baik tuh, kemudian kita menjadi sangat murah. Ya, orang tua ini mau kamu baik-baik. Dulu diam-diam di rumah. Anak muda, jangan cepat-cepat menikah. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Di kampung tugas itu serloko dia tahu. Saudara-saudara, jadi orang setia lah gitu. Abram itu masa lalu, sekarang dia menjadi Abraham. SKSG itu bicara tentang keluarga. Keluarga baik, lingkungan baik, gereja baik, negara baik, dunia baik. Kan teorinya hanya begitu saja. Kita berharap anak-anak kita jadi baik, tapi kita tidak ajar dong di rumah baik-baik. Yang beribut yang mabuk di situ. Ada yang tahu yang di sini dong mabuk. Di sini ada yang tahu. Tahu kok tidak? Lalu tahu kenapa? Kalau tahu kita satu keluarga, kita satu gang, tahu dong mabuk berhenti.
Betul kok tidak? Ini kita malas tahu, makan separuh jual sopi tambah lagi segera. Lalu saudara berharap beta sondeke dulu lagi. Harapan apa? Ini satu apa ya, kisah bersama-sama. Pentingnya kita tinggal bersama-sama untuk bekas ingat. Kami ingat usia yang sutua ke kami begini. Ini kan dulu kita sekolah di kampung itu, orang tua lihat kita belum pulang dari sekolah, dan lihat tetangga satu mau pergi pasar, mam tua dia begini, pilih ya ame itu anak di situ, apa pokok dia kesuruh pulang datang. Ya kan? Kalau tanggung jawab kita semua untuk satu generasi yang baik. Ini kita lihat dong mabok di situ, itu kita bilang pite dong. Nah, dong mabok itu yang ayam hilang. Di sini ada yang ayam hilang. Siapa yang ngambil coba? Hai saudara-saudara, harapan itu jangan biarkan dia sebuah harapan saja. Lakukanlah sesuatu untuk itu. Abraham orang tahu ini suami tidak setia ini. Tidak setia. Tapi dia menjadi Abraham, menunjukkan kesetiaannya bahkan ketika anak istrinya hamil tua. Tadi saya suruh saudara bayangkan toh, kalau satu nenek hamil itu, oh itu ke mana kok. 3. Abraham. Setiap kali menyebut nama Abraham, orang tahu Abraham itu bapak yang tidak bertanggung jawab. Bapak yang tidak tanggung jawab. Ismail tidak pernah minta dilahirkan, tidak pernah. Itu dan 2 suami dari siapa itu? Dan urusan itu. Ini anak lahir mulai usia belasan tahun, dong sepakat ku usir itu anak itu. Ini bapak baik. Bapak ikut tidak? Kenapa saudara lihat saya? Tapi kemudian dia menjadi Abraham, bapak yang menunjukkan tanggung jawabnya. Bahkan ketika dia bawa dia punya anak sampai ke altar di Gunung Moria untuk mempersembahkan itu anak. Dia mendampingi dia anak bahkan sampai di lorong-lorong kematian itu. Jemaat, ada 1-2 kakak datang bilang kepada saya yang begini, Pak Pendeta, tidak tahu mau bikin karmanin anak dong. Lu maksud? Ini anak dong pukul sudah, ikat sudah, marah sudah, injak sudah, tapi dong model begini terus, tidak tahu dong ikut siapa. Saya bilang, kau mau ikut siapa? Kalau bukan ikut dia pu mama, ya ikut dia pu bapak. Masa kau ikut saya? Terus saya kasih dong, Alkitab itu mengisyaratkan begini, supaya anak-anakmu jadi baik, supaya anak-anakmu jadi baik. Lakukanlah 1, panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Panggil mereka dengan nanti dong jadi baik. Jenny, Yanti, Tinus. Kalau dia orang Rote tambah Boi, kalau dia Sabu tambah Ina, Ama, kalau dia Sumba tambah Umbu, Ram, kalau dia Timur tambah. Panggil mereka dengan nama yang baik, nanti orang jadi baik. Kenapa ini menjadi poin yang penting? Ada banyak orang tua ini panggil dia anak bilang begini, "Weh babi." Di sekitar sini ada yang begitu. Di SKSG ini ada yang panggil dia anak begitu. Itu yang fama apa dong itu? Orang tua tidak boleh panggil dia anak babi, tidak boleh. Betul kok tidak? Pertama karena memang tidak boleh. Kedua, kalau dia anak babi nanti bapak. Tapi kita ditinggal di satu gang, satu keluarga, satu gang. Dengar begitu kita biasa-biasa macam ke wiki. Tagal anak hitam sedikit kita panggil dia black. Anak dia mau merasa terhormat karena mana aku anak tagal keriting sedikit dan pun cara panggil bilang keriting. Jadi ini anak ini dia hidup karena mana? Kalau kita semua model begitu ya sudah. Belum mulai sampai teman-teman. Pemuda. Di sini ada biasa bully-bully teman, olok-olok teman. Kan mulai dari rumah tuh. Panggil mereka dengan nama yang baik. Mantap toh? Mantap. Kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. Berikan kepada mereka makanan yang baik. Itu bukan soal 4 sehat 5 sempurna, bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik ialah uang hasil judi, jangan kasih makan istri anak, jangan. Uang hasil korupsi,
Uang hasil KP. Di sini tahu KP. Ada isi juga. Salah terus. Ini orang tua dong, ini doa ajar aminan dong kok. Tiap hari dong cakar. Kita kira dong ada ujian akhir apa. Padahal ujian akhir KP ini yang isi habis sipit. Pak, dia dapat. Iya, setelah 70 kali tidak dapat. Hitung-hitung dapat kembali dia uang juga. Di sini ada yang biasa cakar-cakar itu HP. KP ada. Ini dong perlu dek-dekat sini kok agak jauh sedikit. Uang hasil tipu, jangan kasih makan. Kita harapin pemuda dong jadi baik. Beta susun ke dulu lah. Tapi kok kasih makan barang yang tak salah nih, mau ke mana? Amin kok. Ini ada dong ada mau baik ini. Madam orang tuh, kita lihat besok. In malam dong ada pakaian putih. Besok. Akhirnya anak dong tuh begitu sudah kok. As dong orang tua sendiri tidak yakin dan orang nggak mau ke mana. Amin kok. Supaya koin anak dong ini malam minimal acara dari jam 5 tadi dong siap-siap toh. Saya baru lihatin dong baju baru ini. Dong siap dong bisa lah dari jam 5 tadi minimal sampai jam 11 ini dong tidak buat apa-apa. Kalau misalnya ini acara tidak ada kan dong ada lagi duduk di situ kok. Betul tidak? Jadi mari kok berikan kepada mereka makanan yang baik. 3, berikan kepada mereka ajaran yang baik. Berikan kepada mereka ajaran yang baik itu. Anak-anak ini kan pelajar cepat. Dia hanya akan mengulang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Kalau bapak tukang pukul mama, kita melahirkan satu anak laki-laki yang anggap remeh perempuan. Kita melahirkan satu anak perempuan yang takut lihat laki-laki. Di sini ada bapak biasa pukul mama. Di ini gang, saya gang ini. Ada. Nah saya balik ke pertanyaan. Mama-mama dong yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan! Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang, siapa tanggung jawab? Mama tukang maki, anak tukang maki. Bapak tukang minum sopi, anak tukang minum sopi. Kok anak-anak hanya ulang apa yang dilihat nah? Kok ini orang tua mau merokok suruh perempuan yang pilih ke mana? Belum lagi dia bakar memang kasih apa? Bakar memang. Nah mungkin anak sudah bakar memang kasih apa? Belum lagi dong minum dong kumpul bapak itu anda lebih tertahu dong minum. Mau minum sopi suruh anak pilih. Karena mana kita pun generasi kita harap belum jadi baik. Satu gang, satu keluarga tuh, keluarga mana yang tidak mau baik, keluarga mana tidak mau damai, keluarga mana tidak mau aman. Tapi mereka kita sebut keluarga, makanya mari berkeluarga kita ini kasih tahu. Berhenti mabuk. Piko minum gula sabu di situ. Minum 2 ember begitu. Iya toh? Mama-mama kan duduk jangan om-om orang punama. Ya ini saya lihat ini ada daun ubi kok apa kok bikin sayur. Wah, daripada datang makan di sini. Pas itu dia kok tidur di panggung. Ya tuh. Kita mau ini generasi baik. Saudara bayangkan, dengar ya, kalau kita tidak kuat di sini, saya kasih saudara. Dong yang berkumpul ini kan dong satu hati semua. Kita baru belajar persekutuan, anak di pinggir jalan dong satu hati dan persekutuan sangat tinggi. Satu berani bermasalah dong semua ikut masalah toh. Ya kan? Kita baru belajar soal bersatu dong saudara dulu. Nah semangat itu yang kita bikin dong jadi baik. Kalau tidak saudara mau rohani sendiri, besok tidak ada kawan lagi. Oh tinggal dong yang berkawan. Usul dia jadi majelis. Dan semua pilih dia, siapa yang bilang tidak tuh? Dia jadi majelis itu keminum. Dia pun teman dong yang suruh. Betul ke tidak? Baru saudara marah-marah lah bilang, masa pak? Itu siapa yang pilih? Ini saudara jangan cuci tangan. Yang biasa cuci tangan itu apa? Siapa? Siapa coba? Itu pun tangan kotor. Dia cuci tangan. Sekarang engkau menjadi Abraham, Bapak yang menunjukkan tanggung jawab. Saya sangat yakin saudara, kalau kita orang tua semua di sini bersatu, tanggung jawab untuk keinginan anak dong. Waktu omong SKSG dong bilang mantap, itu daerah paling mantap.
Jangan sampai kita dengar SK dia bosan pi, bosan lewat di situ apa? Saudara, jemaat, Natal Paskah itu kan biasa ada drama tentu. Ada toh? Yang menarik dari kita anak muda dong kalau ikut drama itu adalah semua peran antagonis, semua peran yang kacau-kacau, ribut-ribut, doang tidak latihan tapi mantap. Itu tidak perlu latihan, tapi dong menjiwai sekali. Kalau perannya pukul orang mabuk itu dong, itu tidak latihan. Kalau peran yang baik-baik itu dong latihan tidak jadi-jadi. Kenapa? Karena dong selalu berhadapan dengan hal-hal yang model begitu, yang tidak perlu latihan jadi. Jadi pelajar-pelajar tepat ini tunjukkan lagi. Saudara, saya punya beberapa 6 baju yang begini. Saya buat sendiri, saya punya baju. Di belakang saya suka menulis 1-2 kalimat. Ini tulis apa ya? Saya tidak mungkin baca begini. Tulis bilang apa? Ya. Saya rindu setiap kali saya jalan di mana orang baca. Betul. Oh. Bayangkan kalau saya tulis ini, setan lu. Setan lu. Kira-kira pengaruhnya lebih banyak ke mana? Baik atau tidak baik? Ya, coba kalau kita semua tulis segitu. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Orang baca, oh ya hormatilah. Terus dan duduk sama-sama di situ, kawan satu sama mereka dia hehehe. Ingat, semua jadi bapak toh. Lu tidak hormati lupa orang tua, nanti lupa anak tidak hormati lu. Dan dong kasih ingat langsung kita usul dong majelis. Kan dong mulai. Ini kan satu kehidupan bersama di sini toh. Amin. Satu keluarga, satu gang tuh ringan. Ada acara pesta di sini. Kan tanpa diundang semua sudah datang. Mau kerjakan? Ada kedukaan di sini. Tanpa diundang dong sudah datang sama-sama di sini. Saudara lihat, mereka yang punya jabatan tinggi-tinggi, saya tidak lagi untuk bicara apa-apa. Mereka yang selalu terhormat, waktu ada kedukaan di satu rumah, don datang lama. 30 menit. Tidak lambat, aduh, Tuhan. Yang akan duduk di sini, jaga itu mayat sampai pagi, gitu buat anak dong, betul kok tidak? Jam 2, jam 3 dong yang duduk. Melayani lebih sungguh. Kopi belum keluar dong kasih melayani. Kan kita hidup satu lingkungan ini nah. Berkeluarga lagi. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa mabuk, maki dan lain-lain itu akibat yang ditimbulkan karena sesuatu hal. Dong tu tidak mau bangun pagi setengah mati kok. Aduh, dong tu tidak mau begitu. Kan ini anak dong kepingin kuat-kuat kan. Tapi oleh karena sesuatu hal mereka terpaksa memilih jalan itu. Lalu kita semua mau cuci tangan kok. Nah, kita sama-sama sudah. Orang tua tanya dong, kamu sudah bikin ini acara ini hari bulan depan apa lagi? Bulan depan sudah bisa, minggu depan apa lagi? Besok apa lagi? Ya toh. Kita tidak bisa bilang dong langsung bayar hari ini. Ini siapa hutangnya kita punya. Kita berharap. Kalau tidak saudara-saudara, ingat anak-anak muda ini butuh pakaian, butuh handphone, butuh pekerjaan. Anak muda, saya kasih tahu kamu pacaran, kamu nikah. Sunika itu cinta seti cukup. Saya ngomong di mana-mana, yang dia pun nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia pun madu sudah habis. Itu tinggal dia pun lebas. Sunika nih, dengar, anak muda. Siapa yang terlalu sayang, terlalu cinta dia punya istri anak, terus dia cari ame orang Cina satu, dia bilang, Aci tahu kok tidak? Aci tahu? Terus tahu dulu, Aci tahu kok tidak? Saya terlalu sayang, terlalu cinta saya punya istri anak. Kok? Iya. Terus susu sodok doa Aci. Pakai bayar. Amin toh. Lalu kalau tiap hari bosan duduk cerita mabok, jago, perempuan, nanti bayar itu susu itu udah apa? Karena itu sebenarnya tanggung jawab kita semua kok.
Tiga ini. 4, Abram. Setiap kali menyebut nama Abram, orang tahu Abram berani keluar itu karena ada janji. Keluar karena ada janji. Tapi engkau harus menjadi Abraham, orang yang berjanji hari ini untuk jalan. Orang kalau jalan karena ada janji itu dia tanya, ada apa-apa, ada siapa di sana? Beta nanti beta, itu dia karena janji. Tapi berjanji untuk jalan, apapun terjadi di depan sekarang saya siap. Bagi saya tema ini, beta susondeke dulu lagi, mereka sementara mau berjanji untuk jalan. Apapun yang akan terjadi di depan. Tapi panggilan ini bagi Abraham, ini sebuah panggilan yang serius. Pertama, ini panggilan untuk merendahkan diri. Merendahkan diri. Abraham, engkau cukup jadi raja, orang lainnya. Oh, engkau jadi bapa, orang lain akan jadi raja. Itu merendahkan diri. Engkau datang duluan di sini, tapi engkau cukup jadi bapa. Yang kedua, ini panggilan untuk menjadi berkat. Daripadamu akan bangkit raja-raja. Engkau datang duluan, tapi engkau tanggung jawab untuk ada raja-raja yang hidup daripada. Jadi berkat itu luar biasa toh. Oh Tuhan, pakailah hidup. Saudara tidak tahu ini lagu? Tahu kok tidak? Nah, kenapa suruh saya solo? Oh Tuhan, pakailah hidupku. Apa? Selagi aku masih kuat. Bila apa? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini apa? Akan ada satu waktu kita sudah tidak berdaya. Apakah karena tua? Apakah karena sakit? Apakah karena kita celaka? Kita sudah tidak berdaya. Tapi orang yang sudah, dia sudah jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban. Lama-lama dia baru muncul di situ dan bakore beban sudah muncul. Anak muda, jadi berkat bukan jadi beban. Amin kok. Beta lihat dong gaya-gaya, dong sepatu, dong mantap. Mudah-mudahan dong jadi berkat dulu. Ada yang beli sepatu, sampai libet sampai sekolah. Terus itu. Bapak mama, di sini ada anak muda yang orang tua belum jawab atau orang tua beda pendapat dan dia banting pintu ada. Anak muda, kamu yang biasa banting pintu itu kan kamu belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu sudah tahu itu harga pintu jati dan berapa, kamu akan tutup dengan hati-hati. Ini orang tua donju satu. Anak banting pintu, anak bapak kalai dan dia iko dia mama pun keturunan dong. Aku, kita bukan selesaikan omongan nenek moyang lagi itu hari. Aneh-aneh kita pun hidup ini. Di sekitar Sikumana sini ada kok. Di ini SKSG ada. Keluarga. Kita mesti jadi berkat. Anak-anak muda jadi berkat itu cara apa? Kalau kamu belum bisa mampu untuk melakukan sesuatu yang besar, bikin rumah kasih orang tua, belum mampu memberi kebahagiaan bagi orang tua untuk hal-hal yang besar, minimal kamu jangan bawa masalah kasih orang lagi. Itu cukup kepala sakit uruskan. Iya toh. Kas besar kamu sadon susah. Kas lahirin 9 bulan ini mama setengah mati. Terus melahirkan kamu. Sudah melahirkan, kamu langsung bisa jalan. Siapa yang urus? Mama urus. Mama urus, situ ajar dong ngomong. Ma, pa, dong leto ngomong ada suka bohong dan dong bapak mama. Dong lebih banyak bohong deng. Nah, kenapa kas makan dong? Sudah anak muda pun semua tahu orang tua itu terlalu anak muda. Orang tua itu punya ekspektasi, harapan terlalu besar. Dia bilang begini, kami petani, kamu harus jadi pegawai. Anak-anak, asal kamu mau sekolah tinggi biar papa mama ikat perut itu tidak apa-apa. Orang tua ngomong ikat perut itu bukan berarti dong mau pakai stage. Tapi dong bilang ikat perut itu dong utang gara-gara kamu ini. Anak muda, kamu ada pegang handphone Android, itu utang. Orang tua utang itu supaya kamu jadi baik itu. Anak muda, kamu ada motor, kamu ada naik motor itu motor utang.
Tahu mang tuh ada urusan dengan koperasi mana pun. Supaya kamu juga sama kayak anak-anak dong yang lain, orang lain pun anak naik motor biar pun anak dong juga naik motor sih. Beli motor teman tuh mau pergi ibadah ini wanita gemiti, dia sendiri bawa dia pun mama. Tapi dia bawa orang lain pun anak. Di sini ada yang begitu. Itu anak ada di sini. Itu laki-laki dia pun huruf pertama apa dia pun ini anak laki-laki dong satu, ini anak laki-laki dong satu ini. Dong mama dong ini anak laki-laki dong di rumah pamalas kok tidak kerja. Bangun langsung cari makan, pacaran ame dan sot nona, dia tofa di itu nona pun. Nanti dia pun mama lewat dia nah. Terus ini nona pun mama bilang, namanya mau dapat orang tua anak kah? Aduh, wih boso, wih. Hargai kampung orang tua dong sedikit dulu. Bisa kok. Anak muda, laki-laki, bisa kok. Harga diri dari keluarga tuh ada di kamu. Kalau kamu jaga dengan baik, mantap. Kamu tidak perlu jadi orang terkaya di Indonesia. Kamu tidak perlu jadi wanita tercantik mana? Semaulah. Tidak usah, tapi kamu tidak usah bawa masalah. Kamu jadi anak baik-baik. Besok-besok nikah, besok-besok kamu wisuda, kamu pembapa mama dan duduk pasang dada begini. Sapu anak. Jangan bikin malu. Dong sudah cukup, dong cukup terbebankan kamu. Makanya orang tua kalau dia tidak tahan, dia bilang besok-besok kamu ada anak kamu rasa. Ini lama-lama jadi doa ini. Iya, begitu. Jemaat. Pembacaan tadi bahwa kita untuk memahami harus ambil keputusan hari ini. Beta susah ke dulu. Kenapa? Sebelum kita ada di orang tua, Tuhan menciptakan kita dengan nilai yang sangat tinggi sekali. Tinggi sekali. Dia cipta babi, sapi, ayam, kucing, karbo. Tapi terakhir baru manusia, dia bilang gambar dan rupa kuku berikan padamu. Itu gambar tuh mesti dijaga. Jangan kasih rusak kita pun diri dan gambaran Tuhan yang ada pada kita dengan hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan hanya untuk mudah pemakan puji itu. Jangan kasih rusak kita pun diri dari itu. Besok kamu menyesal. Saya omong di mana-mana, saudara. Semua kita pu fisik nih makin tua makin turun. Saya pun teman kok itu hari kami masih SMA kok dia tato di sini. Guns and Roses tuh bangku kaki begini. Wih, kulit su bagus, light tinta bagus, kontras, gagah mati, mantap. SMA itu. Wih, dia umur 43 tahun, dia sakit kok kami pilih dia ini. Saya juga sedih. Itu tato itu bukan kayak anak ini pangku kaki, sama kayak orang menyembah itu dia. Iya. Mabuk. Saudara. Jemaat. Ada yang tukang minum sapi? Saudara minum terus tiba-tiba bilang terus saudara periksa di lab, terus waktu hasil pemeriksaan keluar hati sebelah tidak ada, separuh hati telah pergi. Terus saudara berdoa, Tuhan ampun, Tuhan ampun. Tuhan kasih ampun atau tidak? Tuhan kasih ampun atau tidak? Kasih atau tidak? Kasih, kan dia maha pengampun. Tapi saya mau tanya, waktu Tuhan kasih ampun kita, itu separuh hati yang sudah pergi, dia pulang kembali? Dia pulang kembali? Tahu juga? Makanya jaga bapak kita. Kalau kita sendiri tidak menghargai kita pun diri, kita mau suruh siapa hargai kita? Cara menghargai diri adalah perlakukan kita punya diri seperti kita mau orang memperlakukan kita. Kalau Anda ingin dihormati, hormati Anda pun diri. Saudara, kehormatan itu terus dicari. Perlakukanlah dirimu dengan terhormat, itu cukup. Nanti kehormatan datang. Kehormatan datang. Kan kita ini kan butuh supaya dapat pujian, itu kebutuhan. Saya juga butuh dipuji, tapi jangan makan puji. Kita butuh untuk orang hargai kita, kebutuhan. Tapi jangan mencari-cari itu. Biarlah semua berlangsung apa ada saja.
Hargai saja kita pun diri. Kalau sampai tidak ada orang menghargai kita, minimal kita sudah hargai kita pun diri. Jangan kita bikin rusak tambah kita pun diri. Saudara bayangkan ya, anak muda, ini kita kakak adik toh, kita bakal tahu. Kakak adik toh, panggil adik-adik saya boleh kok. Beta 46 dia kami 45 ya. Kita kakak adik kasih tahu. Wih, bosan minum. Minum yang depkes dong mungkin agak baik, dan dia mahal, jadi siapa cuma pilih terus ke kita. Sopi kas keluar uang banyak-banyak situ, tidak bisa makan, hanya tinggal mie saka. Gizi mana masuk lagi? Kita ku tambah siksa diri. Iya toh? Dulu tidak bikin belum cerita berkata, gue tengah malam begini berbuat lapar sako. Saudara, kapan kita ada waktu sembahyang? Kapan kita ada waktu belajar? Sudah sampai jam 2, kuliah jam 8. Saudara punya kualitas tidur dan berdoa serta belajar itu berapa banyak tugas saya. Tapi wisuda bikin syukuran bunuh sapi 8. Mau ke mana? Dulu tiba-tiba kenal Amenona 1 nikah. Oh, kamu udah semua nikah? Iya. Kapan nikah? Besok. Rencana cere? Tidak bab, tidak. Oh, iya. Baru 2 mau 3 tahun dengan bapak. Ini sudah tidak bisa. Tidak bisa. Wih, tidak bisa. Kenapa? Wih, lebih nikah ada setan daripada dengan. Kok itu hari mati-mati mau nikah. Wih, bapak tidak bisa. Makanya pikir bapak, kasihan toh, tanggal kamu mau nikah, babi yang tidak tahu apa-apa ikut mati gara-gara kamu bukan nikah. Jadi pikir baik-baik, kasihan itu keluarga babi toh dia. Saudara, kan itu pikir baik-baik, pikir dulu baik-baik, perlakukan kita pun diri dengan terhormat toh. Besok-besok pas nikah, suami mau tampilin kita, saya minta maaf, saya di rumah, saya pun bapak, saya salah kalau saya bapak tidak tampilin saya. Maaf kalau lu mau membantah begitu, minta maaf. Kata dua tidak lanjutkan, stop. Dunia tidak berakhir juga gitu. Ibu-ibu memaki dia pun suami, mama minta maaf. Kami di rumah saya tidak pernah dengar itu. Jangan tanggal kita dua mau bangun satu rumah ini yang mama stop. Pakai mama pemulut itu untuk puji-puji papa pun ganteng. Itu pukul. Bukan mau maki-maki beta. Ya toh, kan kita mau memperlakukan kita pun diri dengan baik. Kalau kita tidak latih begitu, nanti domba semua rumah ini ada bakalai suami istri, atau di rumah sini ada yang tidak bakalai. Di sekitar gang sini ada rumah yang tidak bakalai. Saya mau bakalai. Tapi kalau dia memperlakukan di pun diri dengan terhormat, dia tidak akan bakalai di pinggir jalan. Bahkan orang dalam rumah juga tidak tahu ini orang ada bakalai. Tidak tahu. Tapi kalau kita tidak terbiasa berdiri di pinggir jalan, maki ancur dia pun suami dari ujung kaki sampai ujung kepala. Semua melalui bilang tahu dulu. Malam kita lewat dan dua ada ketahui. Nah yang tadi kamu semua maki-maki di situ. Saudara, karena itu perlakukanlah kita pun diri dengan baik. Kita pun diri, Tuhan Allah ini taruh kita ini sangat berharga, terlalu berharga. Jangan kesuruh kita pun harga. Jangan kesuruh kita pun harga. Untuk apapun. Jangan kesuruh kita pun harga. Saudara, karena itu Tuhan mau supaya kita ini, panggilan Abraham ini berkaitan dengan manusia sejatuh dalam dosa. Tuhan Allah tidak mau tinggal diam. Dia panggil satu orang nama Abraham, dari satu orang menjadi satu bangsa namanya Israel, dari satu bangsa itu jadi semua orang, termasuk saya dan saudara. Pemuda, kamu bukan masa depan gereja, kamu masa kini dari gereja. Main omong pemuda masa depan, akhirnya dia tunggu nanti dulu kuin masih muda-muda busupi. Akhirnya don tidak pergi ke gereja, don tidak pergi perjamuan di sana, dulu minum kopi di situ, pendeta tanya, wah buat apa? Perjamuan bang. Saudara-saudara, hal itu serius. Belum ada kerja lagi, bisa perokok lagi. Beli beras merah, susu, kacang hijau, telur, rokok. Untuk fufa tidak perlu rokok, duduk. Kita harus rokok. Iya toh?
saudara, ini kan kita bakal kahdi toh, kita bakal tahu toh, amin toh, supaya kita pun kehidupan baik. Orang di mana-mana kan ini hari dan bilang, wih SKSG memang, pakai bahasa Inggris sendiri, lo atonim sah, luar biasa, memang itu. Perlakukan kita pun diri dengan baik, saudara. Tidak apa ya? Tidak ada satu orang pun yang tidak punya masa lalu. Tidak ada satu orang pun. Mau pandeta, kita semua punya masalah. Tapi mari kita sama-sama berjalan menuju masa depan. Masa depan itu ada, harapan tidak akan pernah hilang. Ya taruhlah ke situ. Saudara kerja baik-baik, sembahyang baik-baik, saudara bikin semua baik-baik, aman. Bapak dan mama dong juga senang. Saudara tidak kerja baik-baik, tidak sekolah baik-baik, hanya duduk cari masalah, kasihan. Karena banyak anak muda bikin masalah itu yang makanya kita sering dapat WA bilang, anak Anda sementara ditangkap polisi. Segera kirim. Jadi dia punya memang betul, ini aduh. Padahal bukan dia punya yang kena tangkap. Betul kok tidak? Iya. Kalau kita makin positif, itu WA tidak datang. Oh, Bapak ada di sini lalu bilang polisi mana tangkap, polisi tidak tangkap. Tidak ada. Betul betul. Kita bikin baik-baik. Kamu sekolah baik-baik toh. Kamu ada kerja. Kamu bikin rumah aman. Salah satu ini saya bicara di mana-mana. Alkitab kasih tahu. Salah satu kebahagiaan rumah tangga, ukuran kebahagiaan rumah tangga ialah makan dari jeripaya tangan sendiri. Orang yang makan dari jeripaya tangan sendiri itu bahagia. Pakai bahasa yang terbalik bilang begini. Jadi kalau kamu hanya harap warisan dari orang tua, kamu tidak akan bahagia. Karena anak-anak yang harap warisan itu tiap hari dia punya pertanyaan hanya satu, kapan bab tua mati? Kalau tiap hari hanya tanya kapan bab tua mati, kapan bab tua mati, kapan bab tua mati, lama-lama bab tua belum mati, dia mati duluan. Kamu pakai anak muda, kamu pakai iPhone terbaru, tapi kalau masih orang tua yang beli belum bahagia. Kamu pakai Nokia 3315 yang dipumbunyi bilang tididit tidit tididit tidit, tapi kalau beli pakai hasil kerja keras sendiri, itu pas orang banyak, kalau orang telepon bunyi, kamu buka speaker, volume kasih habis, tidak usah ambil. Orang yang kak ada telepon, biar kamu bangga. Betul kok tidak? Saya ingat saya punya bapak itu, dulu kan belum ada handphone, jadi saya punya bapak, kami ada telepon rumah, malam-malam orang telepon, Salam, bisa bicara dengan Yandi? Bapak bilang tidak, Yandi tidak ada. Tapi betul ini Yandi pun rumah? Bapak bilang tidak, ini saya pun rumah. Tapi Yandi bilang dia tinggal di sini, tidak, dia hanya menumpang saja. Karena itu berulang beberapa kali. Satu saat saya tanya bapak, kenapa setiap kali orang telepon bapak bilang ini bukan saya pun rumah? Sebenarnya saya ini anak siapa? Terus bapak bilang begini, ya Andi, lu dengar, kamu saudara laki-laki 3 orang. Kalau engkau pun kakak pertama, kawin satu perempuan baru datang di rumah, kan dia rasa dia pun rumah. Kakak nomor 2 kawin satu perempuan baru datang di rumah, kan dia rasa dia pun rumah. Engkau juga kawin satu perempuan baru datang di sini, kan engkau rasa engkau pun rumah. Kita tinggal tunggu kapan kamu 3 baku bunuh gara-gara ini rumah. Padahal ini rumah saya pun rumah. Wih, dengar begitu dia pun sakit di mana? Di mana? Semua. Saya lahir besar di Soe. Soe ini kan di sini ada orang timur. Tidak usah angkatan. Kita muka sama semua ini. Saya lahir besar di Soe. Soe itu kan dingin sekali dulu toh. Karena mungkin rumah-rumah masih jarang. Jadi orang Soe itu di belakang rumah itu dong buat satu dapur kecil untuk kasih panas air atau masak jagung. Saya pulang dari Kupang, saya pun bapak ini ada kerja itu dapur ini. Guru olahraga bekerja dapur, miring sekali. Terus saya bilang di bapak, kenapa kau tidak kasih lurus sedikit? Bapak, kenapa kau dia pun pintu tidak di sini, jendela tidak di sini? Bapak bilang, bapak lepas ini alat dan dilihat saya bilang, engkau yang ngomong hebat-hebat itu engkau rumah di mana? Ini miring-miring begini juga saya pun rumah. Nanti engkau punya usulan yang bagus itu silakan pakai di engkau punya rumah. Gue dengar begitu dia pun sakit di mana? Di mana? Tidak, di sini saja dia. Satu saat saudara, saya beli motor FU tahun 2009. Saya parkir di bapak pemuka rumah. Saya bilang, bapak naik.
Karena motor tinggi Bapak naikkan agak susah, tuh Bapak marah. Kamu beli motor tinggi-tinggi buat saya naik susah setengah mati. Saya bilang, Bapak yang omong hebat-hebat itu motor di mana? Bisa tangkap yang saya maksud? Kalau kita kerja sendiri baru beli itu mantap. Bagaya datang orang mau kasih, mereka tidak mau makan, tidak usah. Kok kenapa? Mau keancam siapa? Kita sayang ke apa koang? Saudara-saudara, itu penting bagi kita pun generasi. Gereja itu ada di saudara-saudara. Ini negara, ini bangsa ada pada tangan saudara-saudara yang muda. Yang tua dong ini sedikit lah. Kalau muda kita tidak taruh yang baik-baik. Saudara tahu, waktu kita susah, orang banyak tidak tolong kita, dong ngomong soal kita. Kita tanggung sendiri. Lalu kita mau buat apa kalau kita tidak bersandar pada Tuhan? Anak muda, kamu pun kekuatan terbaik itu berikan pada Tuhan. Dalam jeripayamu, persekutuanmu dengan Tuhan tidak ada jeripaya yang sia-sia. Tidak. Karena itu yang terbaik itu berikan pada Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab dikasih tahu, kalau Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya untuk menebus kita saja, dia Tuhan berani kasih bagi kita. Apalagi hanya soal kehidupan yang baik. Apalagi soal rumah, apalagi oto, kacang-kacang. Kok yang paling mahal saja bisa kasih buat kita, apalagi yang murah-murah dong. Saudara tidak ada kerja, saudara tidak bisa beli apa-apa. Lama-lama hati kepingin juga kita pirabame orang pembar. Ribut-ribut, maki-maki, bikin video ribut maki, itu sebelum kena tangkap. Pas kena tangkap lagi, saya yang dimanobe mohon maaf. Karena waktu itu saya kurang kuasai diri. Pernah dapat video-video begitu? Wah, lu coba lah. Itu bilang, coba ulang yang tadi. Mari, kau bikin bapak ini dia pun susah di apa? Bikin bapak susah di apa? Bikin bapak itu bangun tidur biar bapak mama, mari kau kita sembahyang. Terus waktu biar sampai ke anak hari terakhir ini, tiba-tiba dia jadi baik. Kan kita tidak terbiasa dengan yang begitu-begitu toh. Jadi pas mau bikin baik orang heran. Anak muda, kosong sebab kuduku. Ame dong ibadah pemuda. Memang pertama dia bilang, "Sang bisa." Kedua dia bilang, "Tapi jangan suruh apa-apa." Berani suruh beta berlalu sampai sampilah belum sampai sini. Iya toh. Tapi mari kita mulai pelan-pelan. Oke, kita hari dia baru sadar tuh. Ini ada satu anak muda ini karena tangkap masuk penjara. Pendeta lihat dia, kenapa engkau ditangkap? Saya copet Bapak. Engkau tidak tahu kalau copet itu tidak baik? Saya tahu Bapak. Lalu sudah tahu kenapa engkau buat? Saya hanya mau uji orang Bapak. Loh, copet kok uji orang? Iya, Alkitab bilang berjaga-jaga. Nah kalau dong pun dompet saya dong tidak berjaga-jaga, bagaimana dong pun hidup? Oh, jadi setelah lu uji habis, engkau kasih kembali itu dompet? Tidak Bapak. Engkau tadi bilang hanya uji. Oh, mungkin itu saya pun kelemahan saudara. Tidak mau berubah. Ada satu anak muda dia curi ayam. Dia curi ayam terus dia bawa pi pendeta. Dia bilang, "Bapak, saya curi ayam Bapak, tapi saya mau kasih di Bapak." Pak pendeta, jangan. Engkau harus kasih kembali kepada yang pemilik ayam. Dia bilang, "Bapak, saya sudah mau kasih kembali, tapi yang pemilik tidak mau Bapak." Oh, kalau dia tidak mau ya silakan engkau apa. Oh, baik sudah Bapak, terima kasih. Ternyata Pak Pendeta pulang hitung dia ayam yang tidak ada. Jadi nanang dia putar-putar bahasa, dia putar-putar. Nah, anak yang tiap hari dia hanya putar-putar bahasa untuk dapat keuntungan, tiba-tiba dia mau caleg.
Jadi saudara, kita atur diri yang baik. Jabatan, kehormatan itu anugerah Tuhan kasih kita sah. Bikin kita pun diri baik-baik nanti. Amin kok. Amin. Anak muda. Ya. Kamu ini kan bukan muda biasa, kan muda air-air tuh. Nah, ini muda air-air, ini jaga dia baik-baik. Besok-besok saudara akan bangga. Masa lalu tuh saudara, yang buruk tidak usah diceritakan. Yang baik itu yang kita mau cerita. Yang buruk tidak usah. Kamu kasih dengar yang buruk-buruk supaya kenapa? Saudara suka dengar yang buruk-buruk? Saudara suka itu yang baik atau buruk? Baik. Makanya saudara kalau mau kasih tahu orang, kasih tahu yang baik-baik. Masa lalu saya buruk, dan dia buruk, saudara tidak usah dengar. Kau dengar supaya kenapa? Tapi yang saya ingat, Tuhan mengerjakan ini dalam hidup saya, dan sekarang, wah, Tuhan terlalu luar biasa. Mau yang baik-baik dong kita dengar. Misalnya, saudara berkumpul dengan orang, saudara mau dengar dia punya pengalaman bagus, kok saudara mau cium dia kentut. Nah, yang baik-baik itu harus ditularkan. Pemuda berkumpul, ya dong tidak akan sekali jadi toh. Dan mari sudah kita sama-sama. Pasti di antara pemuda ada satu yang kita anggap dia kakak. Dan antara orang tua ada banyak pemuda suka datang-datang di rumah situ kok sama-sama. Arahkan dong dia, woi, besok pagi kita bersihkan pisang di sebelah. Nanti mama yang punya pisang akan kasih kita kambing. Orang tua lihat kita kerja itu dong senang. Dong berkorek macam ke bapak dulu. Bapak dulu begitu. Tapi bapak lebih parah sedikit. Oke. Anak muda. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita bagi Tuhan. Dulu beta jauh dari Yesus. Lebih lagi. Kenal dia sampai satu saat beta jatuh. Sengaja yang peduli beta lah. Berputaman baik benci beta. Tapi Tuhan, Yesus angkat beta, dia bilang